dan Soliha, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Usrofi. Kali ini kita akan belajar tematik mapel IPS. Soliha, marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Soliha, hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Mari kita simak videonya bersama-sama. Tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kompetensi dasar: mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Hikmah Al-Quran: dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Di manakah kalian tinggal? Bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Berbicara tentang daerah tempat tinggal, tentu kalian tinggal di tempat yang berbeda-beda dan memiliki kenampakan alam yang berbeda. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, dan terbentuk atas peristiwa alam. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Contoh dari kenampakan alam diantaranya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, rawa, sungai, danau, dan lain sebagainya. Setiap daerah pasti mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan dampak bagi kehidupan manusia seperti adat istiadat, kebiasaan, dan sosial. Bentang alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Di sini kita hanya akan membahas beberapa dari kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah diantaranya cabai, tomat, timun, jagung, padi, dan lain sebagainya. Di daerah dataran rendah sangat menguntungkan dan mudah untuk dijadikan sarana transportasi. Rute jalannya yang mudah dijangkau, tidak berliku-liku, tidak curam, dan tidak begitu menanjak. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk dan dingin sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Contohnya di dataran tinggi Dieng, penduduk bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Di dataran tinggi Dieng, penduduk juga bermata pencaharian sebagai pemetik teh. Udara yang dingin dan tanah yang gembur menjadikan teh tumbuh dengan subur. Yang ketiga, pantai. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Atau bahkan kalian tinggal di daerah pesisir pantai? Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan perairan. Pantai merupakan tempat yang cukup menyenangkan karena menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan.
Bagi masyarakat di Indonesia, pantai sering dimanfaatkan sebagai tempat tujuan pariwisata ketika liburan panjang ataupun sekedar refreshing dari kesibukan sehari-hari. Selain itu, pantai juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi para petani garam, sebagai tempat melautnya para pelaut untuk mencari ikan, dan juga sebagai industri kerajinan yang bahan dasarnya dapat dicari di sekitar pantai. Tanaman yang biasanya tumbuh di pesisir pantai diantaranya kelapa, mangrove, ketapang, dan cemara laut. Baik, demikian tadi yang dapat Ustazah sampaikan di video kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.